Aduh, ini motor kenapa sih? Main blong segala. Padahal kampasnya udah aku belikan Brembo. Ban pakai meselin lagi. Waduh. Heh, Aduh. coba ulangi apa yang kamu bilang barusan. Coba ulangi. Kamu itu ngagetin aku. Hah? Nggak salah, hah? Alhamdulillah, hari ini cukup laku juga ya daganganku. Padahal kan sekarang masih jam berapa? Masih sekitar jam 8. Tapi daganganku alhamdulillah banyak yang laku. Bah. Tapi kenapa perasaanku nggak enak ya? Aku juga nggak ngerti kenapa perasaan aku nggak enak. Padahal kan dari pagi semuanya berjalan dengan lancar. Dagangan aku juga laris. Tapi udahlah, nggak usah mikirin hal-hal yang tidak penting. Lebih baik aku lanjut jualan lagi. Nasi bungkus untuk sarapan 5.000-an aja. Nasi bungkus. Aduh. Ini motor kenapa sih? Main blong segala. Padahal kampasnya udah aku belikan Brembo. Ban pakai meselin lagi. Ini juga semuanya udah kawahara. Waduh. Tapi yang namanya apes, yang namanya trouble juga pasti gak akan ada yang tahu. Aduh, mana tangan lagi disabel lagi. Siapa sih pagi-pagi yang ngagetin? Heh, Aduh, dasar cewek, main kaget-kaget aja. Jantung aku mencopot nih kamu kagetin. coba ulangi apa yang kamu bilang barusan. Coba ulangi. Kamu itu ngagetin aku. Hah? Nggak salah, hah? Kamu nggak kelihatan barusan tuh? Liatin tuh dagangan aku. Hampir aja jatuh nasi bungkus aku. Gara-gara kamu. Klakson juga main titip. Kutu keong. Kalau semisal aku nggak klakson kamu, mungkin nasib kamu sekarang tergeletak kayak keranjang nasi itu. Harusnya kamu tuh bersyukur. Rem aku tadi tuh blong. Jadi ada trouble. Namanya juga spek racing. Ya begitu. Terima kasih kamu sama aku. Ini malah main ngagetin aja. Kalau nggak, kamu nggak bisa berdiri seterang ini di sini. Mungkin kamu udah di alam baka. Pantes aja ya. Dari tadi emang perasaan aku tuh nggak enak. Oh, jadi ini biang keladinya. Pokok aku nggak mau tahu. Kamu harus ganti rugi. Ah? Ganti rugi? Gila ini orang. Badan aja nggak ada yang baret. Kamu aja nggak kenapa-napa. Keranjang kamu aja utuh 1000%. Masih minta ganti rugi. Kutu keong. Harusnya yang minta ganti rugi itu aku. Sudah dikagetkan sama kamu. Aku yang minta ganti rugi. Hitung-hitung buat aku servis nih motor. Fajar, kerugian itu bukan hanya materi, tapi tentang perasaan, jantung. Karena tadi udah dikagetin, mau copot jantung aku. Mana?
Mana. Aku yang minta harusnya mana nih buat servis nih. Gini ya Novi, sesama orang yang dirugikan harusnya saling mengerti. Jadi gak boleh tuh yang namanya harus minta materi-materi. Kalau semisal jantung kamu kaget, kalau semisal jantung kamu juga lemah, kamu ganti aja jantungnya pakai jantung kuda. Apa? Jantung kuda? Urusan kita belum beres ya. Urusan kita Fajar. Ih, banget sih jadi orang. Ih, awas aja ya kalau sampai ketemu Fajar lagi. Ih, pasilin banget tuh emang orang. Dari dulu emang gak pernah baik sama aku. Emang bener ya perasaan aku tadi tuh emang gak bener, gak enak. Kayaknya aku tadi lupa baca doa deh, makanya ketemu si Fajar. Nasi bungkus, nasi bungkus. Aduh, hapus banget sih hari ini. Udah rem blong, bensin juga habis. Malah ketemu sama cewek penjual nasi nggak jelas lagi. Perasaan aku semalam ya mimpi baik-baik aja, gak mimpi buruk-buruk amat. Kecuali kalau semisal aku mimpi buruk, wajar sih. Ya. Loh. Kenapa, Jar? Mati, Jar? Ketemu Mas Hari, mati Mas Hari. Waduh. Iya. Kenapa kok bisa mati, Jar? Motor seperti ini kok bisa mati, Jar? Awalnya remblong, Terus? tiba-tiba bensinnya habis. Jar, Ini kalau... semua gara-gara cewek penjual nasi itu. Seandainya aku nggak ketemu sama cewek penjual nasi itu, mungkin motor aku nggak seperti ini nih. Maksudnya, si Novi? Ya, siapa lagi di bagian kota ini yang jual nasi keliling kalau bukan Novi? Jar. Novi itu cantik. Kamu jangan menilai dari sisi buruknya si Novi, Jar. Karena itu Novi masih ada ya kelebihannya lah. Cantik oke, ya. Seksi oke. Baik oke. Curiga aku nih. Baik dari mana cewek jutek kayak gitu kamu bilang baik? Jangan-jangan kena pelet kamu ya? Pelet. Siapa yang punya pelet, Jar? Ya si Novi. Apa? Pelet. Ganti rugi atas kejadian tadi. Maksudnya apa, Jar? Nih, Fajar nih. Nyaris aja mau nabrak aku gara-gara nih motor butut nih. Enggak. Justru dia itu jalan terlalu ke tengah. Makanya aku klakson dia. Rem aku kan belum. Makanya nyawa dia masih selamat sekarang. Untung aja ya nasi bungkus aku nih tidak jatuh. Ya karena aku klakson tadi. Coba seandainya. Sudah. Aku gak mau dengar keributan rumah tangga di sini ya. Kalau begitu, Jar, ini sepeda aku bawa ke bengkel ya. Iya, remnya betulin ya. Gimana? Ya tenang. Aku pasti ganti rugi kok. Cuman ya nunggu sisa motor aku dulu. Janji nih. Udah. Tunggu dulu. Apa lagi? Ya kamu berjanji kalau kamu bakal mau ganti rugi setelah sepeda motor butut kamu tuh selesai. Janji-janji kayak Upin Ipin kamu. Iya janji. Bakal aku lunasin semua ganti rugi itu. Ya, tapi nunggu motor aku. Itu pun kalau ada sisa. Udah. Kamu minggat di sana. Memang aku mau pergi ke bengkel tuh, ke bengkelnya Pak Ari. Terus aja, nggak nempatin janji. Iya. Kalau kamu nggak nempatin janji, nanti kuburan kamu sempit. Ya sempit kalau badan aku kayak kamu. Heran. Kenapa sih banyak laki-laki atau pria yang kagum dengan Novi? Padahal dia cuma penjual nasi. Kalau aku, mana mungkin aku tertarik sama dia. Iri. Amit-amit cabang bayi aku punya jodoh kayak Novi. Yang ada tiap hari aku makan omelan terus. Makan
Dijutikin terus, lama-lama bisa meledak. Rumah tangga biasanya nanti akan bertengkar terus kalau istrinya itu cerewet. Aku nggak penasaran sama sekali dengan nasinya Novi. Fajar, apaan tuh yang kamu bawa? Oh ini nasi bungkus Novi. Ini nasi bungkus masakan Novi. Harum maknyus. Aku udah langganan tiap pagi. Novi itu selain pintar masak, cantiknya luar biasa. Siapa yang tidak tergoda? Gak usah lebay. Gak ada perempuan yang mau sama kamu, Zuber. Kamu terlalu overthinking, terlalu berlebihan dalam pergerakan dan ucapan. Pasti kamu iri ya, aku begini. Makanya kamu bilang begitu. Iri kata kamu. Terus apaan? Yang ada lihat wajah kamu, enak mau muntah. Muntah saja kau. Kamu tahu nggak wajah kamu kayak apa? Kayak siapa? Kayak anak unta. Ibu bilang aku ini mirip Jimmy Liam. Tahu Jimmy Liam? Jimmy Liam itu pemain Jepang, Iya. ganteng, kayak aku. Model rambutnya pun seperti Iya, aku. kamu persis hidungnya Jimmy Liang. Dia pesek, aku lancung. Ini model baju apaan? 2026. Begini. Kalau zaman sudah sengklek kayak gini, lama-lama. Sengklek kau bilang. Timbang modelan kau itu, begitu-begitu aja. No, 2026. Begitu, Fajar. Lama-lama ngikutin kamu. Sinting semua warga sini. Untung aja kamu cuma satu di dunia ini. Kalau di dunia ini ada 5 seperti kamu, mungkin kiamat kecil akan datang. Fajar, kamu harusnya mencicipi dulu masakan Novi ini. Nanti kamu akan ketagihan. Nanti kamu akan bakalan berulang-ulang tuh. Pengen mau. Coba cium. Cium. Unta, daripada aku makan masakannya Novi, lebih baik aku masak sendiri. Beli tahu, beli tempe, goreng sendiri, makan sendiri. Makan tuh dah masakan si Novi. Pura-pura nggak mau. Nanti ujung-ujungnya juga mau. Fajar. Akhirnya motor ini selesai juga. Aku jadi penasaran. Semua cowok pada kagum sama cewek ini. Ini nih cewek penjual nasinya. Ini cewek penjual nasinya. Aku jadi penasaran kenapa cowok semuanya pada kagum sih sama perempuan seperti ini. Perasaannya gak cantik-cantik banget. Widih, itu kulit apa tepung? Putihnya gak ngotak. Ini lagi bajunya, aduh, warnanya komprang, norak banget, gak matching lagi. Ngomongnya juga cerewet. Terus apa yang bikin semua laki-laki di sini tuh kagum sama dia? Jadi aneh. Ngapain sih aku sambil memperhatikan penjual nasi itu? Sampai ngikutin lagi, sampai penasaran lagi, sampai balik ke tempat kejadian yang tadi lagi. Ya, aku paham sih. Aku kan memerhatikan dia karena aku nggak suka aja sama dia, bukan karena aku naksir sama dia. Dia mau jalan. Berhenti lagi. Aku pikir kamu nggak tahu ngumpet di sana. Kamu lupa sepeda motor kamu tuh masih kelihatan tahu. Jar. Apa
ngapain di situ? Hah? Aduh, Kamu mau nguntit aku dari Aduh. tadi? Ya, lagi-lagi kamu ngagetin aku. Aduh. Aduh. kamu ngapain di situ? Kamu nguntit aku ya? Hah? Menguntit aku ya? Menguntit. Kegeeran banget kamu jadi orang. Novi, asal kamu tahu ya, aku ini lagi nunggu pacar aku. Pacar aku lagi dandan di dalam. Jadi otomatis aku nungguin di luar. Karena kan takut ganti baju, kan masih belum muhrim. Gak usah banyak alasan deh. Ini bukan rumah pacar kamu. Orang ini rumahnya Pak Saniman. Anaknya Pak Saniman kan baru pulang dari kota. Orang rumahnya anaknya Pak Saniman itu cowok semua. Usah ngeles. Sepupunya. Ngapain kamu nguntit aku? Buntutin aku dari tadi, dari kejauhan sana. Hah? Kamu ngefans sama aku? Yudih. Amit-amit aku ngefans sama kamu. Nih, aku ganti rugi. Udah, kamu jangan ganggu aku lagi. Udah beres. Kamu ngejek aku? Ngejek gimana? Kan cuman kaget. Bukan patah, bukan luka. Ya, tapi ini kan gak sebanding. Gila nih orang. Kejadian seperti ini dijadikan kesempatan untuk memeras aku. Dasar cewek matre. Itu tuh gak sebanding ya dengan pemberian uang 10.000 kamu. Oh. Itu namanya nasi bungkus. Gak usah ganti rugi. Udah, gak usah diambil serius. Anggap aja itu gertakan untuk kamu supaya kamu membawa motor butut ini nih lebih berhati-hati lagi supaya kedepannya tidak ada yang terkecelakai, termasuk aku. Ini gimana rumus dan konsepnya? Orang ganti rugi langsung dikasih nasi bungkus 2 kayak gini. Hah? Ya, harga satu bungkus itu 5.000. Kan kamu ngasih aku 10.000 nih. Ya udah, aku kasih 2 aja. Ini mendingan aku balikin aja nasinya, balikin aja uang aku. Barang yang sudah ada di tangan tidak bisa dikembalikan lagi. Selamat menikmati, ya. Bener-bener sinting, bener-bener gak waras nih orang. Materialistis. Kalau dari baunya sih enak. Aku juga belum pernah makan nasi bungkusnya dia. Ada orangnya nggak? Aman. Kayak apa sih enaknya nasi ini? Waduh, daging apaan nih? 5.000 ada daging. Udah lapar perutku. Mana sih Novi? Biasanya jam segini lewat sini. Gimana sih? Mana kucingnya udah lapar juga, ya kan? Orang ganteng pasti dikerumunin kucing. Ya, naiki begitu, bagus. Bagus. Dipikir-pikir mana sih Novi? Nggak ada kunjung datang. Lah, ini dia pujaan hati. Nasi bungkus. Nasi bungkus. 5.000 aja. Tuh. Si bungkus. Novi, sudah lama aku menunggumu. Novi, Ada apa, Kang Zuber? bukannya aku setiap pagi harus menunggu kamu di sini. Bukannya perutku harus berdatangan atau bercumbu rayu dengan nasi bungkus kamu. Hah? Ya udah, Kang Zuber, saya mau pergi keliling dulu ya. Tunggu dulu. Perutku ini sudah keroncongan menunggu kamu 1 jam. Bayangkan, apa kamu tidak bisa membayangkan?
kalau seorang laki-laki menunggu wanitanya? Novi, kamu itu capek-capek keliling-keliling desa ini. Apa nggak capek kakinya? Udah biasa Kang Zuber. Lebih baik kamu itu sudahi perjalanan kamu seperti menjual ini. Ku bikinkan kedai yang sangat istimewa, cantik seperti kamu. Menikah sama aku. Lebih baik itu. Udah, makasih Mas Zuber. Tunggu dulu. Tunggu. Jangan terburu-buru, Novi. Ya, sabarkan hatimu. Pelan, pelan, pelan. Dinikmati dulu. Sejuknya pagi ini, indahnya desa ini. Kita berdua, ya kan? Kang Zuber, nasi saya tuh masih banyak, saya harus perlu keliling. Kalau misalkan saya masih nungguin Kang Zuber, yang ada nasi saya terlalu basi. 2 bungkus untuk Zuber. Masih mau keliling? Lebih baik kamu ikut aku aja pergi. Daripada keliling. Ku bawa semuanya. Ku borong semuanya. Makanan kamu ini. Asal nikah sama aku. Enak toh? Gimana? Kang Zuber, berapa kali saya bilang saya nggak mau nikah sama Kang Zuber. Udah, saya tuh kalau ketemu Kang Zuber ya, bawaannya tuh ingin marah mulu. Kurang apa? Kurang apa aku? Hah? Kurang apa aku? Tampan pun sudah oke. Penampilan pun 2026 sudah menungguku, ya kan? Ayo, kurang apa aku? Nah, Kurang perbaiki akhlak. gini aja, ayo ikut. Zuber, kalau perempuan gak mau itu jangan dipaksa. Sejak kapan kau Fajar peduli dengan ini? Bukannya kamu tidak mau mendekati orang cewek seperti ini? Benar ya? Ini tidak ada sangkut pautnya dengan kamu. Jadi kamu tidak usah ikut campur dengan hal ini. Zuber, aku cuma gak suka melihat seorang perempuan diganggu sama laki-laki modelan seperti kamu. Apalagi perempuannya gak mau. Kalau perempuannya mau gak apa-apa. Sudah. Fajar, aku pertegas ya. Kenapa aku mengganggu? Karena dia pacar aku. Ya kan? Ya kan? Nah, jadi mau ngomong apa kamu? Dia pacar aku. Kamu mau sama ekor unta kayak gini? Siapa juga yang bilang iya? Ini juga. Kemarin bilang iya, sekarang udah Dari bilang Hongkong. Motor kamu sekarang itu kecelakaan. Lagi ada di bengkelnya Pak Ari. Kamu gak tahu? Motor kamu sekarang lagi kritis. Sejak kapan motorku kritis? Perasaan ada di rumah. Kamu gak percaya? Coba aja samperin di bengkelnya Pak Ari. Emang iya? Motor kamu tuh penyok. Jangan-jangan motor kamu, Aduh, siapa yang make? Jangan-jangan adik aku. Oh ya udah, makasih. Nanti Novi. Kamu ngerjain Kang Zuber ya? tentu saja. Lagian, aku tuh gak suka melihat orang mengganggu seorang perempuan. Ngapain kamu lihat-lihat aku? Kamu terpesona sama aku? Ya memang sih, banyak orang yang bilang kalau semisal aku ini tampan. Kamu tuh memang ganteng, tapi bukan berarti aku tuh terpesona sama kamu. Terus? Kayaknya kamu salah makan deh. Seharusnya ya kalau makan tuh makan nasi, bukan makan sesajen. Wah gile nih orang. Memang bener-bener ya, mulut kamu tuh gak ada saringannya. Ada udang di balik batu nih, ada udang di balik bakso nih. Mana ada udang di balik bakso? Udah deh, kamu tuh maunya apa? Aku tuh mengenal kamu udah dari dulu, bukan sehari 2 hari. Pasti kalau kayak gini nih ada maunya. Nopi, kamu lupa ya pelajaran SD dulu? Aku ini udah kenal sama kamu bertahun-tahun juga. Kata bu guru waktu SD, pelajarannya itu jadi manusia, jadi orang itu harus saling tolong-menolong. Kamu udah lupa? Udah. Intinya aja. Iya.
Hei Fajar. Iya. Makan yuk sarapan. Tapi aku nggak mau makan sarapan ini. Nggak level buat aku. Terus kamu mau makan apa? Batu? Iya enggak, makan minimal lah makan di resto atau di cafe gitu. Terus jangan makan ini. Nggak level buat aku. Nanti perut aku ngomong. Yuk. Paling makan di kafe juga pilih nasi yang paling murah. Ayo Fajar. Sekarang? Iya. Yuk. Nggak besok aja nih? Enggak, sekarang aja. Dari Aduh. Novi. Dah, semangat ya Fajar. Semangat sarapan bersama cewek matre. Bye-bye. Nasi bungkus. Ih, Fajar, kamu tuh ngapain sih ngajakin aku ke sini? Nih, nasi bungkus aku tuh masih ada sisa. Aku tuh harus keliling. Aku ada yang mau diomongin sama kamu. Bentar. Oh, kamu habis bertengkar sama si Oyi, makanya kamu ngajakin aku sini sebagai hiburan gitu. Paling-palingnya juga kamu nggak bisa apa sama Oyi. Novi. Fajar, ini kamu lagi melamar aku di tempat ini, di taman ini, dalam kondisi aku masih jualan. Ih, nggak sesuai banget sama yang biasanya lamaran dilakuin orang-orang. Tentu saja tidak. Ini kan cuma awal aja. Nanti ada lamaran resminya. Aku langsung ke orang tua kamu. Aku cuma ingin meyakinkan diri aku secara pribadi aja. Bahwa aku, ya, ingin serius melamar kamu. Jujur Novi, aku itu sebetulnya sudah lama suka sama kamu. Cuman aku itu terlalu bodoh. Aku nggak sadar bahwa aku tuh mencintai kamu. Ya justru dengan sikap cuek aku, sikap jengkel aku sama kamu, itu sebetulnya aku menyembunyikan sesuatu perasaanku sama kamu. Kamu habis dari mana? Hah? Baju kamu kebalik. Iya. Tadi baju aku tuh kejatuhan sama teleknya burung. Aku ganti deh di kamar mandi umum. Ternyata balik ya. Terus gimana? Apakah kamu terima lamaran aku? Tak pernah berubah meski mentari tak menyinari. Oh, 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 oh. Nasi bungkus. Nasi bungkus. Au. Ih, maaf ya, Bos. Nasi bungkus 5.000-an aja untuk sarapan. Nasi bungkus. Heh, Novi. Coba lihat baju baru aku. Aku habis dari beli butik sana itu loh yang mahal-mahal. Iya, tapi kayaknya kamu salah tempat deh. Seharusnya kamu kalau berpakaian seperti ini berada di tempat hiburan atau berada di sirkus gitu. Ya daripada kamu masih gitu-gitu aja tampilannya. Ini udah zaman modern, Novi. Harusnya kamu udah tampil beda. Masih jualan nasi bungkus lagi. Ih, aku juga gak nyangka ya. Kamu itu nikah sama Fajar malah makin susah. Terus akhir-akhir ini aku kok gak pernah kelihatan Fajar ya. Kan kalian harusnya berduaan terus. Secara kalian tuh kan pengantin baru. Fajar merantau. Rantau. Turut berduka ya Novi. Hati-hati loh ya. Biasanya kalau laki-laki merantau itu kebanyakan suka selingkuh. Hati-hati, kamu masih pengantin baru, udah ditinggal gitu aja. Apaan sih juga kamu ngomong? Oh iya, bukan berarti kamu kalah dalam hal merebut hati Fajar. Kamu jangan nyalahin aku dong. Ih, enggak ya.
aku malah terselamatkan dari si Fajar. Kalau aku jadi nikah sama Fajar, yang ada aku malah susah kayak kamu. Bisa jual nasi bungkus juga aku, nggak bisa kayak gini. Nggak usah lebay deh, Oyi. Lebih baik kamu tuh beli nih nasi bungkus sekarang untuk sarapan kamu. Atau jangan-jangan uang kamu udah habis ya untuk membeli kostum OOTD kamu itu supaya cetar membahana daripada kamu dibuat beli makan, ya kan? Ih, apaan sih, Nov? Udah, aku pergi aja. Buang-buang waktu deh ngoceh sama tukang nasi bungkus. Dah. Apaan sih juga Oyi tuh dari dulu juga nggak pernah baik. Tapi kok aku kepikiran sama omongan Oyi ya, yang biasanya kalau suami itu merantau kebanyakan juga selingkuh. Duh, jadi tambah kepikiran kan. Nggak fokus jualan deh gara-gara Oyi. Nasi bungkus. Novi, tunggu dulu. Novi. Tunggu dulu. Pintar sekali. Cerdas. Seperti paranormal aja, sudah tahu keinginan aku. Oh iya ini. Belum dapat uang. Novi. Nah. Oh iya. Ngomong-ngomong Novi. Masih mau keliling-keliling? Iya tentu saja Kang Suber, saya masih keliling. Mana ya? Apa kita tidak? Kang Zuber, saya udah jelaskan ya dari kemarin. Dan Kang Zuber juga udah tahu sendiri, saya tuh udah punya suami. Vi, gimana ya cara ngejelasinnya ya? Kamu itu wanita polos sekali, serasa ditipu gitu. Kamu itu memang sudah punya suami, tapi suami kamu kan nggak ada, Novi. Suami saya tuh ada Kang Zuber, suami saya merantau. Merantau, Novi. Dari dulu, Novi, banyak laki-laki yang ingin mendapatkan kamu, termasuk Kang Suber ini. Ini mau berkompetensi dengan laki-laki lain. Asal kamu bisa meninggalkan suami kamu yang tidak becus itu mengurus kamu. Astagfirullahaladzim. Novi, kamu itu ditipu mentah-mentah. Tidak ada laki-laki yang mau meninggalkan istrinya, apalagi yang baru saja menikah. Jangan-jangan lagi gondol ani-ani tuh. Kang Zuber, kalau ngomong tuh hati-hati ya. Emang kebanyakan laki-laki yang dari desa pergi ke kota untuk merantau. Tapi tiba-tiba terdengar itu suara-suara dari kota, katanya sudah punya ani-ani. Jangan-jangan dia selingkuh di sana. Suami saya tidak seperti itu. Saya tahu dan saya yang paling tahu suami saya seperti apa. Jadi Kang Zuber nggak usah mau introspeksi, mau ngorek-ngorek kehidupan saya. Lebih baik Kang Zuber ngurusin hidup Kang Zuber sendiri. Ini, ambil. Saya nggak ada kembalian. Anggap aja nasi bungkus itu gratis ke kaum duafa. Nah, tapi siapa kamu duafa maksud kamu? Kamu pikir aku miskin? Lain dia. Tapi hitung-hitung kalau nasi gratis nggak apa-apa lah. Besok-besok kan ketemu Novi lagi. Aku nggak bakalan nyerah. Aku harus bisa mendapatkan si Novi, sekalipun dia sudah punya istri. Pagi ini sial banget. Setiap ketemu sama Oyi mengejek. Ketemu sama Kang Zuber, tiada henti-hentinya terus mengganggu aku. Ampun, banyak banget cobaan. Novi, sini dulu.
Kebetulan, alhamdulillah kamu tepat waktu. Ngerti aja. Baru roncong aku ini. Kamu kenapa, Nov? Hah? Seperti biasalah, banyak gangguan. Ini nih. Pasti ulah si Zuber atau enggak si Oi. Ya kan? Dua-duanya. Aku juga heran deh, kenapa mereka berdua itu tiada henti-hentinya untuk gangguin aku, yang ngejekin aku. Karena mereka, Nov. Dia itu iri karena kamu itu hidup bahagia dengan Fajar, Novi. Jangankan Zuber, saya juga ya mau kalau jadi pasangan kamu, Nov. Jangan gila deh kamu tuh, Ari. Nov. Oh iya, Apa? kira-kira Fajar tuh kapan mau pulang ke desa? Bilangnya sih 2 minggu lagi dia bakalan pulang, cuman aku nggak tahu pastinya kapan. Ya, sabar, Nov. Fajar itu pasti pulang kok. Kalau kamu ada yang ganggu lagi, bilang ya sama aku. Pasti aku ladenin kok siapa saja yang ganggu kamu. Bilang. Alah, tampangmu aja sok kayak pengawal. Sini bayar. Bukan sudah? Ini uang si Zuber, karena tadi Zuber itu membawa uang yang sangat banyak. Jadi aku nggak ada kembalian. Nanti kamu minta sama si Zuber deh, atau sama si Fajar. Ya udah. Pamit duluan, Pari. Ya. Aku yang bingung ya. Alhamdulillah, dagangan aku laris manis. Akhirnya juga, ini udah balik modal nih kalau kayak gini nih. Sekarang tinggal sisa makanan untuk aku jual. Aduh. Biar nggak usah. Ya, makasih. Oh, nasi bungkus. Ya. Kok kayaknya nggak asing ya? Tapi siapa? Heran deh, masa dia makan maskernya masih tetap dipakai. Aneh deh tuh orang. Tapi kok kayaknya aku tahu ya topi itu ya. Kok kayaknya aku kenal ya sama orang itu. Mana ada makan malu-malu kayak gitu. Dari topinya sih aku tahu. Tuh kan, emang bener ya. Dugaan aku tuh emang kamu. Ternyata kamu. Kenapa kamu nggak bilang sama aku kalau kamu mau pulang? Surprise. Hah? Kamu pikir ini lucu apa? Aku tuh bukan masa pacaran seperti kamu dulu yang suka surprise, kejutan. Ini bener udah suami istri. Aku tuh sangat khawatir dengan kabar kamu. Aku juga khawatir di perantauan kamu seperti apa. Terus kamu juga akhir-akhir ini aku hubungin juga kamu nggak ada jawaban, nggak ada respon. Terus kamu bilang dengan santainya surprise. Sayang. Itu nggak adil buat aku.
Aku dari kemarin juga jual nasi bungkus juga nggak bisa fokus gara-gara mikirin kamu. Sayang, aku minta maaf ya. Ya, aku pikir dengan aku menyamar seperti ini kamu udah nggak kenal sama aku. Ternyata kamu masih mengenali aku secara detail. Gak mungkin aku nggak kenal. Kamu itu suami aku. Apapun yang kamu pakai itu aku juga tahu. Apalagi tuh. Tapi memang pemberian aku. Ya nggak mungkin lah aku lupa begitu saja. Dan nggak mungkin juga aku nggak mengenali suami aku. Iya, mungkin kamu juga punya indera kelima, keenam, ketujuh mungkin. Sini, aku mau peluk. Gak lucu. Ini aku bukan paranormal. Ih, jangan di sini. Ini tuh tempat umum. Aku rindu banget sayang. Makanya kalau nyamar itu kamu lebih pintar dikit dong. Berubah warna kek, kulitmu berubah kek, atau pura-pura pincang aja sekalian. Kenapa sayang? Fajar, sudah pulang kamu dari perantauan? Astagfirullahaladzim. Aku pikir dia udah sembuh sayang, ternyata makin parah. Jadi Fajar, orang pulang dari perantauan itu harusnya sukses. Setidaknya bawa mobil. Ya. Novi, kupikir suamimu sudah menikah lagi di sana. terus apa urusannya sama kamu meskipun dia bawa mobil atau enggak? Zuber, ternyata aku pikir kamu sudah berubah ya. Kamu makin parah tahu nggak? Satria wajah hitam dong. Zuber, bisa nggak sih kamu nggak usah ganggu kehidupan aku? Siapa yang mengganggu? Aku hanya menasihati Novi. Sudah diam. Kalau aku ini lebih baik dari suami kamu. Kalau tidak, buktinya apa? Aku lebih mapan. Aku lebih baik, ya kan? Aku lebih punya segalanya. Sayang, mungkin apa yang dikatakan Zuber sekarang betul. Betul. Aku tidak bawa motor, aku tidak bawa mobil. Iya. Tapi aku bawa ransel sayang. Ini. Ya, bawa ransel. Kasihan sekali hidup kamu. Kenapa nggak di rumah aja? Biar kamu gak menyangka. Aku nggak bawa apa-apa, persis kata si Zuber. Ya ampun sayang, meskipun kamu juga nggak bawa apa-apa, yang penting kamu selamat, sehat itu aku udah suka, aku udah seneng. Ini apa semua isinya sayang? Ya ampun, ini kamu dapat dari mana? Aku memang gak bawa mobil. Tapi setidaknya dalam isi tas aku ini cukup untuk membeli mobil beserta dengan showroom-showroomnya. Ini mata uang bukan mata uang rupiah sayang. Ini mata uang euro. Jadi ya sudah sepantasnya. Kalau aku bawa mata uang euro di sini nanti di pertukaran uang ini akan menjadi 10 bahkan 100 kali lipat. Karena satu lembar ini bisa 20 juta sayang. Pun itu uang sebanyak itu kamu hasil dari perantauan kamu. Kebetulan di perantauan aku tidak hanya kerja sayang, tapi di situ aku banyak sekali sampingan. Dan kamu tahu, di dalam tas aku ini juga ada emas berlian. Ini buat aku. Ya. Ini 700 karat. Jadi memang semuanya aku persiapkan buat kamu. Makanya kenapa aku kasih surprise sama kamu. Nantinya aku akan membeli semua sawah yang berada di desa sini. Aku akan cari pekerja. Oh iya, Itu ada pekerjaan di sana, ada lowongan banyak sekali ya Fajar ya. Zuber, sebelum aku punya banyak anak buah, tolong kalau kamu ingin bertemu dengan aku lagi, kamu mandi, jangan lupa sikat gigi, dan kamu kasih deodoran dengan ketek kamu. Karena sekarang derajat kita sudah berbeda. Kalau dulu kamu boleh menghina aku, kalau kamu dulu boleh menginjak harga diri istri aku, tapi kalau sekarang jangan begitu Zuber. Aku jijik dari kamu. Aku nggak setuju kalau misalkan Kang Zuber itu bekerja di kamu. Yang ada dia malah gangguin aku. Iya, Ya udah sana pergi. gak usah so imut Zuber. Mulut kamu seperti pantat sapi. Ya udah sayang, kamu tinggalkan semua ini. Kita langsung pulang ke rumah. Kebetulan aku sudah menyiapkan rumah yang spesial buat kamu. Apa? Kamu juga menyiapkan rumah? Tinggalkan sayang. Aku ganti beribu-ribu kotak seperti ini nantinya. Ayo.
Sama HP-nya tinggalkan aja semua. Tidak usah sayang, nanti beli yang baru. Jangan gitu. Hey Dinda, apa kabarmu? Ini rumah yang aku bangun sayang, beserta mobil mini yang sudah aku siapkan buat kamu. Apa? Ini rumah yang akan aku tempati sama kamu. Ya, ini rumah aku bangun hanya untuk kamu, untuk Novi, untuk Novi. Ya ampun, ini rumahnya kayak istana sayang. Terus kamu dari mana? Padahal kamu merantaunya hanya 1 tahun. Ini kamu bisa membuat istana. Tentu saja kalau rumah ini bukan hasil dari merantau sayang. Aku lupa mau bilang sama kamu bahwa di kampung ini aku banyak tanah warisan yang belum aku ceritain sama kamu. Dan kamu tahu ternak punya Pak Sanusi semuanya itu adalah milik aku. Tanah semua yang jadi milik aku sama pengelolanya ditanami tebu. Sampai hasilnya memang benar-benar sangat memuaskan. Lalu sebagian tanah aku jual, sebagian hasil juga aku gabung, terus aku bikinkan rumah ini. Dan sekarang semua tanah-tanah itu ingin aku bangun lagi dan ingin aku beli lagi dengan uang ini. Ih, berarti kamu bohong lagi sama aku. Kamu kenapa sih tidak henti-hentinya ngomongin aku? Toh gitu kan aku kan nggak jualan nasi keliling. Sayang, bukankah dari semua warisan itu meskipun aku nggak bilang, toh aku juga di perantauan selalu kirim uang sama kamu setiap bulan. Aku juga sudah suruh kamu berhenti menjadi penjual keliling nasi. Tapi kamu tetap aja ingin jual nasi. Ya tapi kan kalau nasi bungkus keliling kan cepet lakunya. Eits, bikin kedai aja. Dari kamu uangnya? Iya deh. Yang penting kamu punya usaha, sekecil apapun usahanya. Kamu lah ratunya. Bayar ya? Hutangnya di Pak Ari. Hah? Hutang apaan? Hutang? Wow. Sama Pak Ari? Sayang, hutang apaan? Semua terjaga, pastikan semua terjaga. Oh, oh. Pastikan semua terjaga.